Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di algoritma pemrograman dengan menggunakan C++. Kali ini kita akan membahas tentang pengayaan. Ada beberapa studi kasus yang akan kita bahas dan akan kita berikan solusi dengan menggunakan C++. Di sini ada studi kasus membuat fungsi cek urut, membuat fungsi minimum maksimum, membuat fungsi min max cap. Kemudian ada fungsi is inverse. Untuk yang dua fungsi bawahnya ini nanti akan dibahas di video selanjutnya. Oke, kita langsung saja mulai membahas dari fungsi yang pertama, yaitu fungsi cek urut. Nah, fungsi cek urut ini deklarasi yang diminta adalah tipe kembaliannya boolean, kemudian nama fungsinya adalah cek urut, kemudian parameternya ada dua. Yang pertama adalah data dengan tipe data integer dan n dengan tipe data integer. Deskripsinya, fungsi ini menerima satu parameter yaitu list of integer atau array of integer untuk menampung data yang akan diproses. Kemudian fungsi akan mengembalikan nilai true jika lari integer yang diberikan pada parameter data telah terurut dari kecil ke besar. Jadi pemanggilannya nanti akan seperti ini. Setelah kita membuat cek urut, itu kalau kita panggil di file driver yang ada mainnya, itu nanti ada include library-nya cek urut.h. Kemudian kita mempunyai array dengan nama list 1, list 2, list 3, list 4. Kemudian manggil cek urut, nanti dia akan mengembalikan nilai true atau false. Karena di sini sudah ditentukan semuanya, mulai dari nama fungsinya, kemudian return type-nya, parameternya, ini jadi lebih enak. Kemudian di sini juga sudah disebutkan bahwa contoh pemanggilannya nanti kita harus menginclude cek urut.h. Oke, jadi di atas di sini kita membuat sebuah file, file namanya adalah cek urut.h. Oke, kemudian deklarasi fungsinya boolean cek urut integer data, dia berupa array, kemudian integer n, ini untuk jumlah arraynya. Kemudian yang di return adalah boolean, berarti true atau false. Ini saya berikan variabel boolean urut gitu ya, defaultnya dia adalah true. Kemudian nanti di sini return urut. Oke, ini sekedar instruksi sederhana yang sudah bisa kita pahami. Sekarang untuk menyelesaikannya ini bagaimana? Jadi sesuai dengan instruksinya, fungsi cek urut ini akan mengecek, kita akan diberikan sebuah array seperti ini ya, 3, 5, 3, 8, 4, 4, 4, 7. Kemudian mengecek apakah dia terurut atau tidak. Terurut dari kecil ke besar. Nah, artinya terurut dari kecil terbesar itu setiap elemennya itu tidak boleh ada yang lebih besar dari elemen setelahnya. Nah, contohnya ini ya, 3 ini lebih kecil dari 5, setelahnya adalah 5, oke. 5 ini juga lebih kecil dari 38, oke. 38 lebih kecil dari 44, oke. 44 lebih kecil dari 47. Berarti ke semua elemen yang ada di sini itu tidak ada yang lebih besar dari elemen setelahnya. Berarti ini adalah urut. Nah, contoh yang tidak urut. Contoh yang tidak urut ini ya, 3 lebih kecil dari setelahnya. Oke, sudah benar. 44. 44 ini lebih kecil dari setelahnya 38. Nah, ini ternyata tidak. Berarti jika ada satu saja elemen yang tidak lebih kecil dari setelahnya, maka pasti list ini kita dianggap sebagai tidak urut. Oke, jadi kita nggak harus ngecek semuanya sampai selesai dulu. Pokoknya begitu ada yang lebih besar dari setelahnya, maka dia langsung kita anggap tidak urut. Yang pertama kita lakukan ini, karena ini berhubungan dengan array, ini kita pasti perlu menggunakan perulangan. Kita pakai perulangan yang mudah aja, pakai for integer i sama dengan 0, kemudian hingga i kurang dari n min 1. Ya, karena di sini jumlahnya adalah n, jumlah arraynya adalah n, dan kita ngeceknya itu nggak harus sampai akhir ya. Kalau sampai akhir ini berarti 47, setelahnya kan nggak ada yang dicek lagi, maka kita ngeceknya satu elemen sebelum akhir. Jadi di sini kita tulisnya i kurang dari n min 1 gitu. Kemudian seperti biasa i plus plus. Nah, tadi yang perlu kita cek hanya memastikan bahwa elemen saat ini, elemen di indeks saat ini itu harus lebih kecil daripada elemen setelahnya. Berarti jika elemen sekarang sudah lebih besar dari setelahnya, maka selesai ya. Di sini kita berikan kondisi if data ke indeks saat ini, yaitu indeks ke i, itu lebih besar daripada indeks setelahnya berarti i plus 1, maka urutnya sama dengan false.
berarti dia sudah tidak urut ya. Ini urut true, ini urut false. Ada dua pilihan, apakah kita mau langsung return di sini, return urut, ya kan? Atau kita break. Nah, efeknya akan sama saja. Efeknya akan sama saja. Terserah mau pakai yang seperti apa. Kalau return urut berarti program akan langsung berhenti di sini dan mengembalikan nilai false. Kalau kita melakukan break di sini, maka dia tidak akan melakukan perulangan lagi. Dia akan ke statement selanjutnya, yaitu return urut. Return urut di sini sudah dirubah menjadi false. Nah, kalau sampai terakhir itu tidak ada elemen yang lebih besar daripada elemen setelahnya, maka dia tidak akan mengeksekusi ini kan. Tidak akan mengeksekusi ini, berarti urutnya adalah true. Nah, gitu. Oke, kita jalankan, kita buat filenya di sini, kemudian kita buat file urut CPP, jalankan. Ya. Oke, jadi di sini list 1 urut, list 2 0, 0 berarti tidak urut, list 3 urut, 1 urut, 2 15, 26, 27, 36 dan list keempat ini tidak urut. Selesai, kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Fungsi selanjutnya yang diminta adalah fungsi min-max. Nama fungsinya min-max, min underscore max, kemudian tipe kembaliannya integer, dia berupa bintang, ini dia bisa berupa array ya. Kemudian parameternya ada dua, yaitu array of integer dan juga integer n. Ini berarti biasanya adalah jumlah arraynya. Yang dilakukan fungsi ini adalah mengembalikan nilai minimum dan maksimum dari sebuah list data yang diberikan pada parameter. Jadi ini langsung mengembalikan dua ya, yaitu mengembalikan minimum dan maksimum, tidak hanya memberikan satu saja. Makanya di sini tipe kembaliannya ada bintangnya, itu ya, ada bintangnya karena kita tidak hanya mengembalikan satu saja, tapi kita mengembalikan dua. Dan mengembalikan dua itu caranya gimana? Ya kita kembalikan dalam bentuk array. Buat hasilnya dalam bentuk array. Isinya array dua elemen. Makanya di sini integer bintang min underscore max. Ya. Kalau misalkan kita tidak membuat filenya dulu, kita jalankan. Ya, kita jalankan min max cpp, kemudian kita shell ini kita jalankan. Dia akan error karena include min maxnya ini belum ada ya. Oke, kita buat di sini write file min max titik h integer bintang min max, kita buat deklarasinya dulu min max integer data integer n. Oke, sama seperti tadi, karena tipe kembaliannya adalah integer bintang, kita mau mengembalikan array of integer, kita buat array of integer dulu. Karena yang mau kita kembalikan adalah dua elemen, kita cukup membuat integer max ini ya. Elemennya ada dua. Oke, return min max. Oke. Oh ya, sedikit koreksi karena ini mau kita return, menurut dokumentasinya C++ sebaiknya ini dikasih static gini ya. Static int min max 2. Selanjutnya kita inisialisasi data dulu, inisialisasi data min max. Minimumnya berapa, maksimum berapa. Karena ini min max ini array 2 dimensi, min max ini array 2 elemen, kita anggap elemen pertama atau indeks ke 0 adalah minimal dan indeks ke 1 adalah maksimal gitu ya. Kita asumsikan seperti itu. Berarti yang minimumnya min max, yang indeks ke 0 kita isikan nilai defaultnya kita pakai data indeks ke 0 aja. Min max, sedangkan yang ini maksimumnya data indeks ke 1. Tadi kita asumsikan data indeks ke 0 adalah minimum dan data indeks ke 1 adalah maksimum. Selanjutnya kita melakukan looping, kita lakukan perulangan untuk mengecek setiap elemen, kemudian jika nilainya lebih kecil maka kita masukkan ke dalam minimum, jika nilainya lebih besar maka kita masukkan ke dalam maksimum. Oke, kita buat perulangannya dulu seperti biasa, integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, i plus plus seperti biasa ya.
Kita mencari nilai minimal dulu. If min max minimal tadi di 0 ya, indeks ke 0 lebih besar dari data yang saat ini maksudnya di sini kita cari yang minimal, ya kan? Minimal berarti kan kalau ada yang lebih besar dari yang minimal, maka minimalnya kita ganti dengan yang data saat ini. Oh, salah, maksudnya kalau ada data yang lebih kecil daripada minimum saat ini, maka kita ganti minimum saat ini dengan data yang ada saat ini. Oke, kita perulangannya mulai dari 0 aja ya, karena kan ini salah, ini kurang, ini harusnya mulainya dari 0 juga, indeks dari 0, karena kan indeks ke 0 ini sudah kita masukkan di sini ya. Jadi indeks ke 0 nggak perlu kita evaluasi lagi, langsung kita mulai dari indeks ke 1 atau indeks kedua. Cari minimal sudah, sekarang kita cari maksimalnya. Maksimalnya ada di min max, indeks ke 1 lebih dari data saat ini. Balik. Nah, kalau ada data saat ini itu ternyata lebih besar dari maksimum saat ini, kita cari maksimalnya, maka sama seperti tadi, min max indeks ke 1 sama dengan data saat ini. Oke, sederhana, sudah selesai, kita sudah melakukan perulangan untuk mencari itu. Oke, kita jalankan. Ini harusnya sudah bisa jalan. Ya, hasilnya minimalnya 0 semua. Maksimalnya benar ya, 43, 22, 29, 31, kayaknya sih benar ya. Yang minimalnya 0 semua. Oke, di sini ya. Di sini kita melihat bahwa list 1 itu kita deklarasikan adalah 10 variabel dan isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5 variabel. Artinya variabel setelahnya, variabel setelah 10 ini dia kalau list of integer default isinya adalah 0. Berarti setelah ini, setelah 15 ini isinya 0, 0, 0, 0, 0. Begitu juga di sini isinya 0, 0, 0, 0, 0, gitu kan. Nah, makanya hasilnya ini tadi ketika kita jalankan hasilnya selalu 0, karena setelah ini dia akan mengecek setelahnya yaitu 0. 0 itu pasti lebih kecil dari yang semuanya yang ada di sini. Oleh karena itu di sini di for-nya ini ya, kita berikan kondisi tambahan ya. Kita berikan kondisi tambahan, kita asumsikan kalau datanya itu data saat ini itu sama dengan 0, ya udah nggak kita anggap gitu ya, break, nah, nggak kita anggap selesai. Kalau 0 kita anggap saja arraynya sudah habis. Oke, jalankan lagi. Ya, ini udah sesuai sepertinya. Pertama paling kecil adalah 9, kedua yang paling kecil adalah 1 ya benar, ketiga yang paling kecil adalah 8 benar, 11 paling 3, 4 yang kecil adalah 11. Oke, ya betul, sudah sesuai berarti. Jadi begitu untuk membuat min max-nya. Nah, sekali jalan kita mengecek minimum dan maksimumnya pada sebuah array. Pada sebuah array yang isinya itu bisa lebih sedikit daripada deklarasinya. Oke, karena di sini sudah selesai, kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya yaitu min max gap. Nah, min max gap deklarasinya seperti ini, tipe kembalinya integer, jadi dia langsung mengembalikan satu nilai aja, tidak seperti tadi min max gap ada parameternya ada 2, yaitu data tipe data array of integer, kemudian yang kedua adalah n, tipe datanya adalah integer. Fungsi ini akan mengembalikan gap, jarak antara nilai minimal dan nilai maksimal yang ada pada list parameter data. Jadi kalau misalkan ini minimalnya adalah 1 dan maksimalnya adalah 22, berarti gapnya atau jaraknya antara minimal dan maksimal adalah 21. Ya, maksudnya seperti itu. Oke, kita ini sudah ada include min max gap di TH, berarti di atas ini kita membuat file, write file min max h. Fungsinya min max cap, oh bukan min max cap, sorry, min max cap th, min max cap int data array int n.
tipe kembaliannya gap, tekan, dan kita kembalikan di sini gapnya. Oke, ya. Min max berarti kita perlu menghitung minimum dan maksimalnya dulu kan, minimal dan maksimalnya dulu, baru kita maksimalnya dikurangi dengan minimal dari array tersebut. Nah, tadi kan kita sudah bikin fungsi min max ya, daripada kita ngetik lagi atau copy paste banyak ini mending kita langsung panggil aja di sini, ya kan, lebih efektif. Include min max titik h. Nah, sudah di include min max TH nih. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin lagi, kita tinggal bikin di sini variabel penampungnya min max, tipe datanya sama seperti tadi, ada array of integer, kemudian min max sama dengan min underscore max data dan n. Nah, sama kan? Sudah dipanggil, tinggal di sini gapnya. Gap sama dengan min max yang maksimumnya 1 kan, dikurangi min max yang ke 0, yang terakhir, yang minimum, yang maksimum dikurangi dengan minimum, ketemu gapnya. Oke, cukup begitu aja. Nah, kita nggak perlu bikin lagi karena sudah ada di min max saya, kita nggak perlu lagi. Ini enaknya kalau kita sudah membuat fungsi sebelumnya. Salah satu contoh pembuatan fungsi yaitu reusable function. Jadi kalau kita sudah membuat fungsi, sudah dikelompokkan dalam pustaka yang sesuai, kita tinggal manggil aja pustakanya, panggil aja fungsinya, selesai. Kita nggak perlu bikin lagi dari awal. Dijalankan min max gap titik cpp, kemudian kita jalankan ini. Include, oh ini belum tak jalankan ya, ini belum jalankan, sorry. Oke, kita jalankan. Min mx, oh ini kebanyakan m, min mx ini kebanyakan m ya. Jalankan lagi. Ini checkout-nya kok gak mau, oh ini filenya min max gap-nya ini salah ya, using name space std. Jalankan lagi, semoga gak error. Ya udah gak error. Oke, keluar gapnya. Jadi yang pertama minimum dan maksimumnya itu gapnya 34, yang kedua gapnya 21, yang ketiga gapnya 21, yang terakhir gapnya adalah 20. Kalau kita lihat di sini sudah sesuai. Oke, jadi begitu yang untuk fungsi min max gap. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu is inverse. Apa yang dilakukan fungsi is inverse di sini? Nama fungsinya adalah is underscore inverse, tipe kembaliannya boolean. Kemudian ada 3 parameter di sini. Parameter pertama adalah list 1 berupa array of integer, list 2 ini array of integer juga, dan 3 adalah integer n, ini panjang dari list 1 dan list 2. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika list parameter list 1 merupakan kebalikan dari list pada parameter list 2. Nah, jadi kalau isi dari list 1 ini kebalikan dari list 2 ini, maka dia akan mengembalikan nilai true. Berarti jika tidak ya sebaliknya ya. Jika tidak kebalikan maka dia akan mengembalikan nilai false. Oke, di sini include-nya adalah inverse titik h. Langsung kita buat di sini write file. Deklarasi fungsinya is inverse int list 1 int list 2 int n. Dia akan return bool inverse, ini aja ya. Defaultnya adalah true. Dia akan return true. Oops, kebiasaan pakai Python. Oke, jadi inverse atau kebalikan itu kan berarti list yang pertama itu harus harus kebalikan dari list yang kedua. Nah, contohnya ini, kalau 1 dan 2 ini harusnya inverse ya.
benar inverse ya, karena 1 dan 1 ini 1 2 3 4 5, kemudian yang 2 ini 5 4 3 2 1. Yang kedua ini kebalikan dari list 1. Berarti kalau kita mau mengecek inverse atau tidak, berarti awal dari list 1 itu dibandingkan dengan akhir dari list 2 dan seterusnya ya. Nomor 2 dibandingkan dengan kedua terakhir, ketiga dibandingkan dengan ketiga terakhir, dan seterusnya. Berarti kita bandingkannya terbalik seperti ini. Oke, biasa kita menggunakan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, kemudian kita bandingkan if list 1 itu yang ke i, nah, yang ke i, jika yang ke ini dibandingkan tidak sama dengan yang terakhir. Yang terakhir itu gimana? List 2 yang terakhir, list 2 yang terakhir. Yang terakhir itu berarti adalah n dikurangi i. N dikurangi i. N dikurangi i, karena n ini jumlahnya lebih dari indeksnya, maka kita kurangi satu lagi. Oke. Jadi yang pertama ini dibandingkan dengan yang terakhir. Nah, slide nanti kan i plus plus ya. Berarti yang kedua dibandingkan dengan yang dua terakhir, dan seterusnya sampai selesai semua. Jika ada yang tidak sama, maka sama, kita boleh langsung return false di sini atau menggunakan cara yang tadi, in first. Ini kok return true ya, harusnya return inverse. Oke, sekarang kita nggak usah pakai ini aja wes, nggak usah pakai inverse, jadi langsung di sini return false dan return true. Biar caranya beda dengan yang di atas ya, tahu ada bisa menggunakan cara seperti ini, bisa menggunakan cara seperti yang di atas tadi. Oke, sepertinya sudah oke. Kita jalankan inverse.h, kemudian kita panggil yang di inverse.jpp, kemudian kita compile dan jalankan. Nah, ketemu. Jadi list 1 adalah kebalikan dari list 2, benar. List 3 adalah kebalikan dari list 4, ya benar. List 1 kebalikan dari list 3, tidak benar, 0 ya. List 2 kebalikan dari list 4, tidak betul juga. Itu cara membuat inverse-nya. Oke, saya kira cukup sampai di sini biar tidak terlalu panjang videonya. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.